Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Dalam sebuah proses perawatan luka, pastinya kita membutuhkan yang namanya membuang jaringan mati. Di mana jaringan mati ini contohnya jaringan yang berwarna hitam dan juga jaringan yang berwarna kuning yang menutup warna dasar luka yang bagus. Di mana biasanya warna dasar luka hitam dikira kering ya. Ternyata ketika dibuat aktivitas, dibuat pergerakan, terjadi luka kembali yang menandakan bahwasannya luka tersebut belum sembuh 100% dan hanya kering di bagian atasnya. Dan ada yang menanyakan kepada saya, "Mas, luka saya ini sudah lama ditutup. Apakah kalau dibuka akan kering ya sambil dikipas-kipas? Apakah akan sembuh ya?" Oke, jawabannya sebenarnya sederhana ya. Ketika luka tersebut dikipas gitu kan, dibiarkan terbuka begitu saja, kering. Ya, kering. Hanya saja keringnya di luar saja ya. Biasanya cairan menumpuk menutupi warna dasar luka dan kering di luarnya saja. Tapi saat jaringan tersebut dibuat bergerak, dibuat aktivitas, maka yang terjadi sensasi nyeri dan juga biasanya berpotensi terjadi yang namanya pendarahan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah saat terjadi luka dan ada warna dasar hitam ataupun warna dasar kuning, apa yang harus kita lakukan? Ya, jelasnya adalah kita harus membuang jaringan mati tersebut. Dan bagaimana caranya? Ya, maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya dan membahas 5 cara membuang jaringan mati dan yang mana nih yang perlu kita lakukan dan bisa yang bagian mana yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, jadi ada 5 cara sebenarnya dalam proses membuang jaringan mati. Yang pertama adalah autolysis debridement, yang kedua adalah mechanical debridement, yang ketiga adalah enzymatic debridement, yang keempat adalah surgical debridement, dan yang kelima adalah biological debridement. Di mana kita urut dari yang kelima tadi ya, yaitu biological debridement. Di mana biological debridement ini menggunakan maggot ataupun belatung yang steril, dan di Indonesia sepengetahuan saya belum ada karena maggotnya ataupun belatungnya itu harus steril dan belatung khusus ya. Sempat di beberapa tahun yang lalu ada dosen saya yang ingin melakukan penelitian tersebut, akan tetapi ketika belatungnya dikirim dari luar ke Indonesia, nyampai ke Indonesia maggotnya ataupun belatungnya mati karena tidak sesuai dengan kondisi suhu yang ada di Indonesia. Oke, itu yang pertama yaitu biological debridement. Selanjutnya adalah menggunakan teknik yang namanya surgical debridement. Untuk surgical sendiri ya, surgery yaitu operasi, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh dokter. Selanjutnya yaitu enzymatic debridement. Enzymatic di sini kan sebenarnya menggunakan enzim yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya. Biasanya ya ini dalam momen Idul Adha ini pasti para ibu-ibu pernah tahu menggunakan enzim bromelin yang ada di nanas. Di mana enzim bromelin ini fungsinya untuk melunakkan daging kurban nih biasanya menggunakan nanas ya. Dicampur dengan nanas lalu diaduk-aduk gitu agar apa? Agar dagingnya dapat lunak nanti. Nah, itu adalah enzim yang biasa kita gunakan untuk melunakkan jaringan mati yang diekstrak ya dari buah nanas ya, yang digunakan untuk topikal dalam perawatan luka ataupun menggunakan daun pepaya ya, yaitu enzim namanya enzim papain. Oke, itu dia dua enzim yang biasa kita gunakan dan 3 teknik debridement yang mungkin ya
eh, bagi masyarakat ataupun para pemirsa sekalian sulit dilakukan. Nah, ada dua teknik yang memang sering kita pakai dalam proses perawatan luka, khususnya bagi tenaga kesehatan ataupun praktisi perawatan luka, dan ini juga bisa dipraktekkan oleh masyarakat semuanya. Apa saja tekniknya? Ini dia dua teknik yang bisa kita lakukan dalam proses perawatan luka secara mandiri. Pertama, yaitu adalah teknik autolisis debridement. Di mana teknik autolisis debridement ini yaitu cara alami tubuh untuk membuang jaringan mati menggunakan enzim yang ada di dalam tubuh kita, yaitu enzim protease. Nah, untuk autolisis ini contohnya nih ya, seperti kasus yang satu ini. Ya, di mana kasus yang satu ini warna dasar lukanya hitam, kering, yang dianggap itu sembuh, ternyata apa? Setelah dibuat aktivitas terjadi pendarahan, nyeri, dan bengkak. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang lembab? Kita mempunyai topikal ataupun salep yang bisa kita aplikasikan dan bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan zinc cream ini, yaitu metcovazin reguler, dan juga bisa menggunakan hidrogel. Di sini saya punya Amorgel ya. Jadi sangat minimal sekali ya referensi saya, karena di Pedis juga hanya memakai ini ya. Jadi silakan boleh memakai produk lain, yang penting kandungannya adalah zinc cream dan juga hidrogel ya. Kita oleskan secara merata pada bagian luka yang berwarna hitam, lalu biarkan 2-3 hari. Dan setelah kita biarkan, lukanya seperti ini. Bagaimana? Ya, jadi setelah warna dasar lukanya hitam, sekarang menjadi merah seperti ini. Nah, harapannya kalau sudah merah seperti ini, maka perkembangannya akan baik dan sudah mulai fase epitelisasi ataupun tumbuh jaringan epitel. Dan sekarang ya lukanya setelah beberapa bulan dikonsultasikan kepada saya, lukanya menjadi seperti ini. Oke, bagaimana pendapat kalian? Nah, itu adalah contoh dari yang namanya autolisis debridement. Oke, selanjutnya lah adalah mechanical debridement. Dan hal ini biasa kita menggunakan gunting dan pinset. Ya. Apakah dari para pemirsa sekalian sudah mempunyai gunting dan pinset seperti ini? Ya, biasanya kalau rekan sejawat, para praktisi perawatan luka pasti ya sudah punya yang namanya gunting dan pinset ini, yang biasa kita gunakan untuk membuang jaringan mati, ya menjepit jaringan mati dan juga menggunting jaringan mati. Tapi bagi para pemirsa sekalian tidak usah khawatir, karena kita juga bisa menggunakan kasa. Di mana kasa ini ya, saya lupa tidak bawa kasa ini. Jadi kasa itu kita bisa gunakan untuk menjepit jaringan mati ya. Ketika sudah lunak, kita jepit menggunakan kasa lalu kita angkat ya. Itu juga namanya mechanical debridement menggunakan teknik swabbing ya. Kita gosok, kita jepit, kita angkat, itu juga bisa kita lakukan dalam proses membuang jaringan mati. Oke, nanti bisa dipraktekkan bagi para pemirsa sekalian, dan juga mungkin dari rekan sejawat juga bisa juga dipraktekkan menggunakan zinc cream, menggunakan hidrogel, menggunakan enzim papain, enzim bromelin ya, menggunakan teknik mechanical debridement, menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi saya syutingnya langsung rapel ya dengan 3 video ya. Semoga nantinya setelah Idul Adha kita juga bisa tetap bersilaturahmi dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih dari saya, sekian, dan jangan lupa support channel ini, tonton video yang lainnya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.